Sunan Kalijogo dan Kejawen. Sedulur nasihat kehidupan misteri. Menurut sejarawan W. Nugrahanto, istilah kejawen baru muncul sekitar abad ke-15 Masehi dan menjadi populer pada masa Kesultanan Demak untuk menyebut orang yang tidak memeluk Islam. Pada zaman sekarang, kejawen itu dapat dibagi menjadi dua. Pertama, Islam kejawen. Kedua, kejawen yang asli Jawa. Kejawen yang kedua itu yang sekarang disebut kejawen Maneges. Kejawen pertama itu yang dalam ajarannya terdapat sinkretisme akulturasi antara Islam dan Jawa. Kalau kita mencari istilah kejawen pada naskah-naskah kuno yang ditulis sekitar abad 15, 16, dan 17 Masehi, maka kita sulit menemukannya. Satu-satunya yang mencantumkannya adalah naskah Cerita Lasem atau Babat Lasem atau Sabdo Badro Santi. Di situ dituliskan bahwa Sunan Kalijogo adalah yang menggunakan istilah tersebut dalam berdakwah. Dalam Babat Lasem terkesan bahwa istilah kejawen kemungkinan diciptakan oleh Sunan Kalijogo dalam dakwanya agar penduduk di sekitarnya tertarik untuk menganut Islam. Ajaran-ajaran Islam disisipkan dalam ajaran Jawa, sehingga tanpa sadar orang-orang mempelajari Islam melalui budaya Jawa. Menurut babat tersebut, Sunan Bonang tidak setuju dengan dakwah Sunan Kalijogo, tetapi Sunan Kalijogo berteguh hati dengan jalan dakwahnya. Dalam Babat Lasem diceritakan mengenai seorang adipati bernama Santi Badro, keturunan Wongso Majapahit. Santi Badro memeluk agama Siwa Buddha, tetapi kemudian menikah dengan seorang perempuan Muslim, putri penguasa Tuban pada masa itu. Jadi ia memiliki mertua Muslim, yaitu Sunan Bejagung. Pernikahan tersebut antara lain melahirkan seorang putra yang diberi nama Santi Kusuma. Santi Badro merupakan orang kepercayaan Pangeran Kertabumi atau Brawijaya V, sehingga ia kerap berdinas di wilayah Mojopahit, Mojokerto dan sekitarnya saat ini daripada di Tuban dan Lasem. Oleh karena itu Tuban dikelola dan dikendalikan sepenuhnya oleh Sunan Bejagung. Pangeran Santi Kusuma konon jarang bertemu dengan ayahnya karena kesibukan sang ayah yang dikenal akrab dengan Kertabumi. Raja dan Pangeran Santi Badro konon sama-sama menyukai sastra, tari, dan musik, selain sama-sama menganut Siwa Buddha. Oleh karena itu, Santi Kusuma belajar agama Siwa Buddha dari kakaknya yang bernama Santi Puspa yang bergelar Dang Puhawang atau penguasa laut, suatu kata yang mengingatkan kita semua pada kata Dampu Awang. Dan menurut babat ini, ia disegani di pesisir utara Jawa. Setelah menjadi remaja, Santi Kusuma mengaji Islam pada Sunan Bejagung, kakak maternalnya di Tuban. Semenjak itulah ia mendapat nama Raden Mas Said. Kemudian Raden Mas Said melanjutkan studi Islamnya pada Sunan Bonang atau Sunan Makdum. Inilah latar belakang dakwah Raden Mas Said yang berbeda dengan gurunya Sunan Bonang menurut babat ini. Sunan Bonang menganggap apa yang dilakukan muridnya sebagai pembegalan ajaran Islam, karena sang murid mengajarkan Islam melalui seni dan sastra serta pesta-pesta budaya, melalui konvergensi tradisi dan sastra dari Siwa Buddha dengan tradisi dan sastra dari Islam.
Jadi kata begal dalam babat ini adalah metafora dan bukan secara harfiah. Begitu pula metafora Brandaloka Jaya sebagai julukan bagi Raden Mas Said yang sebenarnya merupakan penghormatan baginya, karena berarti seseorang yang unggul atau jaya dan termasyur atau kaloka. Meski sejumlah sunan atau pemimpin muslim tidak setuju dengan dakwah Raden Mas Said, ia justru tetap terkenal dan disukai masyarakat. Raden Mas Said kemudian juga digelar sebagai Sunan Kalijogo yang sebenarnya berarti Sunan Kasuhunan atau pemimpin bagi bangsa Jawa tatkala bangsa Jawa mulai memasuki zaman Kaliyuga, yaitu zaman merosotnya akhlak atau moral menurut daur sejarah dari peradaban India. Oleh karena kemasyurannya dan karismanya memikat masyarakatnya dalam dakwahnya, banyak orang Jawa tertarik memeluk Islam dan bahkan disambut dengan sukacita. Orang Jawa tidak melihat ada perselisihan atau konflik antara kearifan Islam dengan kearifan Jawa dan atau agama mereka sebelumnya, Siwa Buddha. Orang-orang Jawa juga banyak yang memeluk agama lain seperti agama memuja dewa di desa setempat mereka. Babat tersebut juga menceritakan, oleh karena perannya yang penting dalam masyarakat, Sunan Kalijogo kemudian duduk dalam dewan para pemimpin di bidang keagamaan dan politik pada masa Demak. Pada masa Mojopahit, yang para raja dan pemimpinnya beragama Siwa Buddha, dewan ini disebut Buddha Sangha atau Sangha para Bisu Buddha. Kemudian semenjak masa Demak disebut Wali Songo atau Songo Poro Wali Islam. Dari cerita babat ini, kita mengetahui kehidupan masyarakat di Jawa pada abad ke-15 Masehi, mengokohkan laporan-laporan penjelajah asing lainnya, bahkan sejak abad ke-13 Masehi, bahwa Mojopahit adalah negeri kosmopolit. Berbagai-bagai perantau, pendatang, dan imigran asing telah memenuhi Mojopahit dan kota-kota kadipatennya, sehingga membentuk karakter Jawa yang unik berabad-abad kemudian. Maka seperti diceritakan dalam babat ini, masyarakat pada masa Santi Badro dan Sunan Bejagung sudah biasa hidup rukun berdampingan. Bahkan perkawinan berbeda bangsa dan berbeda agama adalah hal yang biasa dan lazim terjadi. Apa yang ditulis dalam babat ini, yang mungkin semula berasal dari tradisi lesan, lebih mendekati cara penuturan historiografi modern dan memberi gambaran kepada kita mengenai suasana kehidupan beragama dan koksis dalam kebinekaan bangsa Jawa saat itu. Kesan yang diperoleh dalam babat dalam bahasa Jawi tersebut sangat masuk akal dan sudah menjadi pemikiran sejak beberapa tahun terakhir. Matur sembah nuwun, mugi rahayu, sagung dumadi.